萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Daerah yang semula terpencil jauh di dalam pegunungan yang tidak jauh dari Akademi Batin, yang biasanya hampa dari semua orang, memiliki cukup banyak figur manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan pada pria berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang sedikit rendah terus berlama-lama karena perpisahan jalan yang akan segera terjadi. Apakah Anda memutuskan untuk pergi hari ini? Sukian memandang Xiao Yan di depannya dan menghela nafas. Hihihi, masalah di ujung kakak kedua sudah diselesaikan. Sudah saatnya saya pamit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di area pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, "Alasan saya memanggil semua orang di sini adalah karena saya tidak ingin berita keberangkatan saya menyebar ke dalam Akademi Batin dan menyebabkan semua orang di gerbang Pan menjadi tertekan." Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiao Yan yang akan segera terjadi juga menyebabkan mereka merasa agak tertekan. Tetua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Xiao Yan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiao Yan sekali lagi membungkuk pada Sukian dan berbicara dengan tulus. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu. Anda pasti masih bisa melihat gerbang Xiao yang lengkap pada saat Anda kembali lagi." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata dengan suara serius, "Semua orang, Xiao Yan tidak akan melupakan ikatan kami dari hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiao Yan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiama jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan." Kata-kata Xiao Yan yang membawa sedikit temperamen kawasan sudut hitam menyebabkan semua orang bahagia. Suasana yang tertekan karena pemisahan juga menjadi sedikit lebih rileks. "Xiao Yan, kami akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk mencari Anda setelah Hu Jia dan saya berhasil melakukan terobosan ke kelas Dowang. Kami akan datang dan membantu Anda pada saat itu." Senyum yang hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. "Xiao Yan pasti akan minum bersama Anda semua sampai kami mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. "Bisakah kita pergi?" Suara dingin yang dingin ditularkan dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan hati mereka memuji ketika mereka melihat wajah dingin, mempesona Medusa yang indah. Mereka buru-buru mengalihkan tatapan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan seorang ahli seperti Sukian takut, apalagi orang lain. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berbicara dengan tawa yang jelas, "Semua orang, jaga diri. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di masa depan jika kita memiliki afinitas untuk melakukannya." Xiao Yan menoleh ke Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Zian di samping dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. "Ayo pergi." Mereka berempat mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suara Xiao Yan. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke semua orang dan sayap douki mereka secara bertahap muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. "Xiao Yan, berhati-hatilah. Jangan sembrono jika kamu menemui masalah."
Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Xiao Yan memanggil sayap api hijau giok yang indah. Hehehe, santai, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan cara yang gagah dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa menunda-nunda, dia berubah menjadi sosok api hijau gelap yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Ziyan dan dua lainnya mengikuti di belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia itu perlahan menghilang dari pandangan dan akhirnya menarik tatapan mereka beberapa saat kemudian. Mereka menghela nafas dengan lembut satu sama lain. Mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiao Yan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama cukup hebat. Misty Cloud Sect telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Pondasinya sangat kuat. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan orang kuat seperti Medusa, sepertinya dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang ditunggu Xiao Yan kali ini mungkin menjadi pertarungan yang sangat intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semua tergantung Xiao Yan sendiri. Tetua pertama, bisakah Xiao Yan berhasil kali ini? Hu Jia menarik tatapannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang melempar tatapan mereka ke arah Suqian yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakan, Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jiama cukup xenofobia. Oleh karena itu, ini menghasilkan seluruh kekaisaran mereka hanya memiliki satu fraksi seperti Misty Cloud Sect. Karena warisan panjang dari Misty Cloud Sect, itu bisa dianggap sebagai fraksi yang bagus bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini, tetapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi sedikit suram ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna terlepas dari seberapa banyak mereka mengkhawatirkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Jiama, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Hehehe, baiklah, Anda semua tidak perlu khawatir. Kami akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Misty Cloud Sect, kemungkinan namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa samar. Dia segera membalikkan badannya dan perlahan berjalan ke tempat Akademi Batin berada. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertatapan satu sama lain sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Teman kecil, kali ini Anda berhasil atau membayar harganya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Semoga kabar baik Anda akan tersebar dalam waktu singkat nanti. Langkah kaki Suqian berhenti tepat ketika dia hendak memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan telah menghilang dan menghela nafas di dalam hatinya. Ada sosok manusia bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng dalam daerah sudut hitam, terdengar suara gemuruh binatang yang rendah. Pemimpin kedua, pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan. Menambahkan ini kepada para ahli yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini serta kami 3 bersaudara, kami memiliki total 8 ahli, doang. Sebagian besar sisanya adalah ahli Douling yang telah kami pilih dengan ketat sesuai dengan persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut untuk mati tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Douling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada orang yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh ketika mendengar kata-kata pria berotot. Dari sikapnya yang dingin, tegas, jelaslah Xiao Li yang mengumpulkan para ahli di dalam Feng City.
Yang terakhir melirik pria berotot sebelum mengangguk dan berkata, "Anda telah melakukannya dengan sangat baik." Tatapan Xiao Li berbalik ke arah lereng puncak gunung setelah mengucapkan kata-kata ini. Ada lebih dari 100 sosok hitam dengan tenang berdiri di sana. Di depan tokoh-tokoh hitam ini ada 7 sosok manusia dengan ketinggian dan lebar yang berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, 7 orang ini semuanya benar-benar ahli kelas doang. Meskipun begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Suatu perasaan menekan samar menutupi sekeliling mereka. Bahkan raungan binatang yang dipancarkan dari hutan dengan tenang menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Sekte Langit Gelap, Gerbang Luoxia, dan geng singa liar? Mengapa mereka belum tiba? Xiao Li menarik pandangannya dari sosok-sosok hitam itu saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Yao besar hendak menjawab setelah mendengar ini ketika tawa perempuan terdengar di langit. Hehehe, adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini keluar dari wilayah sudut hitam. Jika kami tidak membuat persiapan yang tepat, bukankah rumah lama kami akan disita oleh orang lain? Gelombang besar dari deru angin dengan cepat datang setelah tawa itu terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan mata, hewan terbang itu berhenti di puncak gunung ini dan banyak tokoh manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua tersebar di atas pepohonan di sekitar. Pada pandangan yang samar-samar, ada kemungkinan setidaknya 100 orang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun dengan mengepakkan sayap doki setelah banyak sosok hitam bergegas turun. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu garis di belakang Xiao Li dan kejutan pas melirik mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, kakak kecil Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar mampu mengumpulkan begitu banyak ahli hanya dalam waktu 1 bulan. Sungguh bikin iri. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status ketiga saudara laki-lakiku sebagai seorang alkemis tingkat 6, seharusnya tidak mengejutkan bahwa dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti ini. Mata Tai Wu dan 2 lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan setuju, adik kecil Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia mengumumkan identitasnya sebagai seorang alkemis tingkat 6, lupakan tentang beberapa douang, kemungkinan bahwa bahkan elit Do Huang akan berkerumun. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara lemah, boleh aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bawa? Tai Wu, Yin Gu tua, dan Su Mei saling bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kami telah membawa 2 ahli Do Huang. Termasuk diri kita sendiri, ada 3 elit Do Huang. Sisanya adalah semua elit dalam fraksi kita. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari Misty Cloud Sect. 6 doang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah sudut hitam. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab. Sekte Langit Kegelapan, Gerbang Luoxia, dan geng singa liar adalah semua fraksi tingkat atas dalam wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka hanya mengambil 2 ahli Do Huang memang sedikit lemah. Adik kecil Xiao harus memikirkan kami. Wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak elit dari fraksi kami, sepertinya rumah kami yang lama akan dibersihkan oleh orang lain ketika kami kembali. Su Mei dan 2 lainnya tak berdaya berkata. Xiao Li mengerutkan kening dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Karena itu, tidak banyak yang bisa dia katakan.
Untung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Dou Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Hehehe, adik laki-laki Xiao, orang-orang kami sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Tua Yinggu tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Su Mei dan Tai Wu juga melempar tatapan mereka ke arah Xiao Li setelah mendengar kata-kata Yinggu tua. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Kekaisaran Jiama untuk menentang fraksi seperti Misty Cloud Sect. Jika Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberitahu saudara ketiga. Saya pikir Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar dengan cepat ditularkan dari langit sebelum bergema di puncak gunung ini. Gelombang suara angin bergegas segera diikuti tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di ujung langit. Dalam beberapa kedipan, mereka muncul di puncak gunung. Pria muda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tai Wu dan yang lain dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Hehehe, saya minta maaf karena membuat semua orang untuk menunggu di sini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.